bocor data tidak bisa dianggap enteng hanya karena layanan yang menaunginya atau layanan di instansi tersebut tetap baik-baik saja. Ada aspek kerahasiaannya bagaimana, aspek integritinya bagaimana, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jangan sampai salah kaprah bahwa dampak dari keamanan itu atau goal dari keamanan itu hanyalah ketersediaan layanan. Masih ada dua lagi nih yang nanti akan saya bicarakan sesaat lagi. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Kebocoran data di negeri kita nampaknya akan menjadi santapan berita sehari-hari, gitu ya. Yang sehari-hari mungkin, tetapi bisa jadi sebulan sekali selalu ada berita-berita tentang kebocoran data. Saya takutnya ini menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa aja, dan nanti tidak menjadi suatu esensi yang perlu diperhatikan. Ya. Mungkin banyak orang yang merasa bahwa kejadian PDNS kemarin merupakan hal yang terbesar di negeri ini, kejadiannya. Ya, hal yang sangat berdampak besar, hal yang menjadi pemberitaan besar. Ya. Sehingga beranggapan bahwa kalaupun ada kejadian-kejadian lain, maka itu menjadi riak-riak yang lebih kecil lagi, dengan harapan bahwa pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk tidak membuat hal itu berulang. Tetapi apa yang saya ingin ambil sudutnya adalah seperti ini, supaya persepsi kita menjadi lebih luas. Sewaktu kejadian PDNS kemarin, terjadi beberapa penekanan-penekanan, kalau yang saya amati ya. Penekanan itu kaitannya dengan layanan yang terdampak oleh PDNS. Layanan apa yang terdampak oleh PDNS? Ada layanan misalkan Serikandi, ada layanan-layanan dari aplikasi daerah yang tersimpan di PDNS. Ya. Intinya adalah dampak terhadap layanan yang berada di sana. Kemudian isu yang menjadi pemberitaan berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan proses backup. Tentu hal-hal itu tidaklah salah pastinya ya, tidak salah karena memang itu menjadi suatu hal yang berdampak bagi kita. Biasanya kita akan membicarakan kepada hal-hal yang memiliki impact kepada kita dan yang penting ada solusinya lah gitu ya. Kita bicara itu yang penting ada solusinya. Di sini saya mengambil titik jangan sampai salah kaprah bahwa dampak dari keamanan itu atau goal dari keamanan itu hanyalah ketersediaan layanan. Masih ada dua lagi nih yang nanti akan saya bicarakan sesaat lagi. Kalau ada suatu pemberitaan di media, ya kami mengalami kebocoran data, ya. Tapi layanan kami tetap aman kok. Aman, layanannya tetap tersedia. Baik-baik saja. Aman. Tidak ada suatu layanan berdampak. Tapi iya, data saya atau data kami bocor. Sekali lagi saya ulang, layanannya tersedia kok, tetap jalan, tetap on. Maka bisa jadi hal tersebut menjadi bahasa komunikasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat biasa dan sedikit meredam kehebohan-kehebohan yang mungkin akan mengikuti kejadian itu. Ya. Tetapi apakah benar seperti itu? Kalau kita mengamati dari sudut pandang terminologi keamanan, apakah hanya saat layanan tidak terganggu, tetap tersedia, tetap available, tapi bocor datanya tidak menjadi suatu isu yang menarik atau isu yang menjadi substansi juga dalam terminologi keamanan. Saya ingin menganalogikan hal yang simpel aja. Misalkan kita nih sedang berada di suatu tempat, bisa saja nggak harus di tempat luar seperti di restoran ataupun di tempat meeting yang lainnya, atau bisa di kantor kita sendiri,
atau bisa jadi di mana saja gitu ya. Kita mau ke toilet gitu aja lah, gampang aja. Mau ke toilet gitu, handphone kita karena kelalaian kita gitu ya. Sekali lagi kan dari banyak penelitian, dari informasi-informasi, human error adalah the faktor tertinggi dari terjadinya aspek keamanan informasi gitu ya. Anggaplah kita lalai meletakkan handphone kita di meja terbuka, nggak pakai fingerprint ataupun menggunakan PIN, ya sedang terbuka, kita ke toilet, ya mungkin kejadiannya nggak ya 5 menitan lah, mungkin kita sedang mules atau apalah, kita sedang ke toilet lah, gampang. Nah, dalam tempo yang sependek itu, ada orang yang melihat, ya saya pikir kan seperti kata Bang Napi, kejahatan itu N dan K, niat dan kesempatan. Sebetulnya sih nggak niat juga gitu ya, tapi ada kesempatan nih, handphone tergeletak nggak pakai password lagi gitu ya. Maka, iseng gitu ya. Dia karena kondisi nyala, dia transfer pakai Bluetooth-nya, gambarnya terpindahkan, atau mungkin sekarang chattingan juga bisa di-save menjadi teks dan sebagainya, dikirim dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa mengambil chat-nya, misalkan lewat WhatsApp, kita ngechat ke seseorang yang ada di chat itu, mengatasnamakan dia pastinya karena handphonenya orang itu, dan kita mungkin melakukan hal-hal yang statement yang nggak tepat gitu ya. Nah, orang itu selesai dalam tempo 2-3 menit melakukan hal itu. Ya, pada saat orang itu balik lagi dari toilet, dia merasa, aduh, handphone saya ketinggalan, gitu ya. Handphone saya ketinggalan. Oke. Oh, aman. Handphonenya nggak apa-apa. Oh, masih ada. Oh, syukurlah, nggak apa-apa. Handphone saya aman, tersedia. Menurut Bapak, analogi yang saya pakai tadi, apakah terminologi keamanannya terjaga? Saat handphone saya masih ada, aman-aman aja, baik-baik saja, dan dengan tenangnya Bapak itu mengambil atau orang itu dan seperti biasa-biasa saja beraktivitas. Padahal yang terjadi di balik itu ada kerahasiaan ya yang ternodai, ada integritas atau integriti yang tercemarkan di situ. Ya kan? Data-datanya berpindah, ya kan? Kemudian dia dicat atas nama yang bukan dia saja. Ya, oke. Handphone tetap ada. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa pada saat bocor data, maka komplimennya itu bukan sekedar bahwa layanan kami on terus kok, layanan ini baik-baik saja. Jadi meskipun bocor, tapi baik-baik saja. Lalu bagaimana aspek confidentiality dan bagaimana aspek integritinya? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, substansi saya adalah ke hal tersebut. Supaya kita bisa belajar lebih wide lagi ya. Sekali lagi, saya tidak membahas PDNS dalam lingkup-lingkup yang berbeda, tetapi saya coba mengambil terminologi keamanan informasi. Ya. Kemudian kita membackup misalkan. Betul, membackup adalah bagian dari mekanisme yang ada di recovery. Ya, recovery itu adalah artian kalaupun terjadi apa-apa, hilangan dan sebagainya macamnya, kita bisa mengembalikan pada kondisi yang sudah ditetapkan. Ya, itu proses backup. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin mengambil suatu titik poin bahwa apapun kejadian nanti, ya saya berharap sih tidak terjadi lagi gitu ya. Jangan terjadi lagi. Kita bisa banyak mengambil pembelajaran baik secara manajerial ataupun secara teknis ya. Baik secara non teknis maupun teknis. Ya, mungkin saya akan bahas di sesi berikutnya faktor-faktor non teknis apa. Kalau teknis jagoannya banyak banget udah. Indonesia ini nggak kurang-kurang sekali lagi. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kalaupun ada kejadian, kita memiliki sudut pandangnya cukup makro harusnya, cukup komprehensif dan luas, bahwa bocor data ya tidak bisa dianggap enteng hanya karena layanan yang menaunginya atau layanan di instansi tersebut tetap baik-baik saja.
Ya, ada aspek kerahasiaannya bagaimana, aspek integritinya bagaimana, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tetap aman, tetap jaga, dan jangan lupa bahwa keamanan tidak sekedar availability, tapi masih ada temannya dua lagi, confidentiality dan integrity. Terima kasih. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital.